nama saya Joko Purwanggono, ya tulisannya Jaka, tapi jangan Jawa kuno itu Jaka dibaca Joko. Jadi ini temanya adalah strategi dan teknik menulis buku ajar. Ada 2 poin, yaitu strategi dan teknik. Tentu ada pengantarnya atau pendahuluannya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Misno secara terang benderang tadi, secara panjang lebar. Dan bagian saya yaitu ditugasi untuk membahas tentang bagaimana strategi mengumpulkan materi dan referensi dalam menulis buku ajar. Baik, sebagai perkenalan, saya ini dosen dan ya menulis, dan saya dulu lama di Telkom sebetulnya. Saya adalah berakarir di Telkom, kemudian pensiun dari Telkom, kemudian saya aktif sebagai dosen. Kenapa aktif sebagai dosen? Ya karena bisa saja dan kebetulan punya strata 3 sehingga sayang kalau nggak mengajar. Baik, sebagai materi untuk diskusi, yang pertama adalah maksud dan tujuan menulis buku ajar. Kemudian yang kedua, beberapa kendala dalam menulis buku ajar. Kemudian strategi dalam menulis buku ajar. Yang selanjutnya adalah strategi mengumpulkan materi dan kesimpulan. Tadi sudah didefinisikan oleh Pak Misno bahwa buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Ini definisi bakunya seperti itu. Jadi kalau kita lihat definisinya, di sini ada beberapa unsur ya. Yang pertama, buku ajar adalah untuk mata kuliah, ya, buku pegangan untuk mata kuliah. Jadi buku ini digunakan sebagai buku pegangan, buku ajar mata kuliah, dan ditulis oleh pakar, termasuk dosen ya, ditulis oleh orang yang berkompeten dan memenuhi kaidah buku teks. Tentu di sini aturan-aturan kaidah-kaidah penulisan harus dipatuhi serta diterbitkan secara resmi. Jadi buku ajar memang syaratnya harus diterbitkan dan disebarluaskan. Nah, dua kalimat ini, diterbitkan dan disebarluaskan, ini tentu mengandung makna bahwa di situ ada unsur-unsur biaya, di situ ada unsur emolumen atau ya barangkali ada pendapatan dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri buku ajar yang baik tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Misno. Yang jelas, yang pertama, ditulis secara sistematis, terstruktur, memenuhi kaidah penulisan buku ajar. Ini kalau di kursus pelatihan pekerti itu 2 hari ini, menulis buku ajar itu 2 hari, itu disampaikan selama 2 hari. Kemudian isi materi terarah dan fokus sesuai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan di RPS. Jadi isi buku ajar itu fokus, terarah ya, tidak keluar-keluar, karena dia mengacu pada RPS, rencana pembelajaran semester ya. Tidak boleh keluar dari situ. Selalu adanya latihan-latihan soal sebagai rangkuman, kesimpulan, dan review, serta umpan balik memberikan evaluasi. Jadi ciri khasnya dari buku ajar itu selalu ada rangkuman dan soal-soal latihan. Ya.
Terus ditulis dengan bahasa yang komunikatif, sederhana, lugas, dan tegas, tidak berbelit-belit. Sudah disampaikan tadi oleh Pak Misno. Dirancang menarik sehingga memotivasi, menimbulkan minat baca. Nah ini, buku ajar itu harus menarik sehingga menimbulkan minat baca atau memotivasi. Manfaat buku ajar sebagai materi pembelajaran supaya terarah dan fokus ini bagi mahasiswa, bagi dosen itu sebetulnya kalau kita punya buku ajar itu sangat ringan sekali, artinya sangat membantu, sangat meringankan kita sebagai dosen dalam memberikan perkuliahan. Kemudian memotivasi mahasiswa untuk belajar secara mandiri. Jadi dengan adanya buku pegangan atau buku ajar itu, mahasiswa sudah bisa belajar lebih dulu atau hal-hal yang belum kita bahas di kelas itu mereka sudah membaca dulu. Dan dosen dan mahasiswa sama-sama dapat dengan leluasa mengembangkan kedalaman materi. Nah, beberapa kendala menulis buku ajar. Nah, ini yang biasa kita hadapi ya. Alasannya biasanya karena beban kerja terlalu berat atau sibuk. Ya, itu alasan klasik. Kemudian merasa sulit atau tidak mampu atau tidak tahu cara membuatnya. Kemudian ada yang berpikir berhitung untung rugi, masalah insentif ya, biayanya, laku apa tidak, dan sebagainya. Dan yang keempat itu malas, tidak percaya diri. Ini biasanya kendala-kendala dalam menulis buku ajar. Sehingga kita malas menulis buku ajar, ini kendala seperti ini. Tapi saya melihat dari sisi lain, dari perspektif lain gitu ya, dari sisi psikologis gitu ya, bahwa menurut Myers Briggs Type Indicator mungkin kita bisa melakukan asesmen mandiri atau tes mandiri itu, tinggal di internet tuh banyak tuh MBTI test itu, nanti akan muncul kita tuh secara psikologis tuh tergolong yang mana gitu. Dari arah pemusatan perhatian, kalau ada ekstrovert dan introvert. Ini sudah dari sononya, sudah dari sudah pemberian dari Allah sana, sudah given. Kita itu cenderung ekstrovert atau introvert. Nah, ekstrovert itu biasanya dalam menyampaikan segala sesuatu lebih cenderung dengan bahasa verbal, dengan kata-kata, dengan bahasa, dengan bicara. Jadi orang ekstrovert itu adalah bisa berbicara atau senang berbicara. Sedangkan introvert itu kecenderungannya adalah menyampaikan segala sesuatu dengan tulisan. Nah, celaka ini. Kalau kita ekstrovert, mau dipaksa bagaimanapun tetap akan sulit untuk menulis. Beda halnya kalau orang introvert itu karena dia memang dari sononya dia memang menyampaikan segala sesuatu itu dengan lebih senang, lebih nyaman dengan menulis. Orang introvert itu lebih nyaman. Tapi kalau orang ekstrovert agak berat. Disuruh menulis ya agak berat gitu. Jadi dari sini sudah 50%. Jadi wajar kalau banyak dosen yang sulit atau banyak dosen yang malas menulis. Itu karena bukan berarti dosen itu tidak berkualitas. Mungkin dia seorang ekstrovert, kalau menyampaikan, menerangkan segala sesuatu kepada mahasiswa, itu bisa dengan jelas, gamblang. Tapi ketika disuruh menulis, agak berat. Begitu juga sebaliknya. Orang introvert kalau disuruh menyampaikan segala sesuatu dengan bahasa verbal, dengan bahasa lesan, itu agak berat. Tapi kalau disuruh nulis, suruh menganalisis, suruh membuat suatu laporan, itu lebih nyaman. Kemudian cara memperoleh informasi, ada yang sensing, ada yang intuition. Kalau menulis buku ajar, itu idealnya adalah orang yang sensing. Jadi orang yang lebih cenderung melihat segala sesuatu berdasarkan panca intuition, itu melihat segala sesuatu berdasarkan intuisi. Ada apa di balik itu? Ini cocok untuk penulis-penulis yang sifatnya fiktif, cerita, roman, dan sebagainya, itu orang intuition nyaman.
Tapi kalau disuruh menulis buku ajar, dia tidak nyaman karena buku ajar itu harus sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan teori dan sebagainya. Nah, dari sini pun agak berat kalau kita sebagai dosen adalah orang intuition, sulit menulis buku ajar. Nah, dari sini saya hanya menggambarkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati kalau kita kesulitan menulis buku ajar. Nah, maka tentu ada strateginya. Ya, karena kita memang sebagai dosen dipaksa harus menulis. Itu sudah memang aturannya begitu. Apa bisa? Bisa, semuanya bisa. Contoh orang main bola itu semua bisa, kalau nendang bola bisa, tapi kalau main ya belum tentu. Ya kita belajar nendang bola sajalah. Bagi yang memang apa namanya secara karakter bukan di penulis. Saya sendiri orang ekstrovert, makanya saya menulis. Saya orang ekstrovert dan sensing. Makanya saya menulis dengan strategi. Gitu. Nah, bagaimana strateginya? Ya, tahapan strateginya. Kalau orang introvert saya kira lancar lah, menulisnya sudah lancar lah. Nah, ini orang ekstrovert, khususnya ekstrovert. Yang pertama itu persiapan. Persiapan itu tadi sudah disampaikan sama Pak Misno, itu desain materi. Jadi materi itu didesain secara global, ya, mulai dari bab 1 sampai bab terakhir. Ya, mulai dari bab 1 sampai bab terakhir itu didesain dulu. Bab 1 tentang apa, bab 2 tentang apa, bab 3 tentang apa, gitu didesain dulu. Tentu sesuai dengan RPS, ya, menurut RPS. Dan termasuk perumusan tujuan pembelajaran. Bab 1 ini saya akan memberi pelajaran tentang apa. Bab 2 memberi pelajaran tentang apa, gitu. Singkat-singkat aja dulu. Nah, itu desain materi sudah disiapkan secara global. Tahapan yang kedua adalah materi atau pengumpulan materi. Jadi sebelum menulis itu seluruh materi yang dibutuhkan itu dicari dulu, dikumpulkan dulu. Bisa melalui media offline, juga bisa melalui media online. Ya, itu semua materi. Bab 1 butuh materi apa saja. Kumpulkan saja dulu materi-materi itu. Kemudian barulah mulai menyusun, ya. Seluruh materi yang masukkan saja dulu, masukkan dulu ke bab-bab yang terkait, kemudian disusun sesuai dengan keinginan kita. Tentu masih lucu bahasanya, masih kalang kabut, nggak karu-karuan. Maka pada tahap selanjutnya adalah tahap editing atau penyelarasan materi. Jadi lakukan editing dan penyelarasan materi sehingga ada benang merah fokus dan konsisten. Ya, fokus dan konsisten. Setelah dilakukan penyelarasan materi baru finishing. Nah, finishing sesuai versi kita. Dan jangan berkecil hati juga karena nanti di percetakan juga akan ada finishing juga, akan ada panduan-panduan juga, gitu ya. Nah, pengalaman saya, gitu ya, ini cukup efektif. Apa artinya? Ketika kita mengumpulkan materi, itu kita bisa tidak beranjak pergi karena asik mencari materi. Tidak bosan mencari, itu searching di mana-mana, itu searching kalau pakai media online. Kemudian kita asik di situ, bisa berjam-jam mencari materi, itu tidak bosan. Yang kedua, pada saat mengerjakan itu karena bahannya itu sudah tersedia lengkap, itu kita juga terbebas dari rasa bosan. Asik terus, bahkan ingin menyelesaikan. Begitu juga pada saat penyelesaian materi, itu juga tidak bosan-bosan karena bahan sudah lengkap. Kita tinggal memaniskan kalimat, memaniskan kata-kata, menyelaraskan hubungan dan lain sebagainya, dicari benang merahnya dan lain sebagainya. Pada saat finishing juga seperti itu.
Itu mungkin yang strategi yang bisa dianu ya, karena kalau kita belenjat gitu, misalnya bab 1 baru cari bahannya, kemudian baru ditulis, itu praktis nanti bab 3 bab 4 malas. Nah, biasanya seperti itu. Itu strateginya nanti bisa ditanya jawab. Yang selanjutnya adalah bagaimana strategi mengumpulkan materi ya, dan referensi. Yang pertama persiapan ya, yang pertama persiapan. Buatlah list daftar judul, tema, materi yang dibutuhkan secara lengkap. Jadi buat list semua, list. Kemudian pada tahap berikutnya baru pencarian materi itu sendiri. Itu bisa asik gitu, mencari materi itu bisa asik gitu. Yang selanjutnya adalah scanning. Jadi materi-materi yang sudah kita dapatkan tadi di scanning, ini relevan apa tidak dengan yang akan kita bahas. Begitu relevan, kita masukkan ke database. Misalnya kalau saya biasanya tak bikin dua direktori. Yang pertama gitu, yang pertama buangan gitu. Yang buangan itu artinya jangan dibuang dulu, tapi disingkirkan dulu. Yang itu artinya ini relevan untuk dimasukkan gitu, relevan untuk sebagai bahan nanti gitu. Ada 2 direktori, dan buangan. Yang buangan itu kalau nanti terpaksa baru kita buka-buka lagi. Nah, setelah itu selesai baru diarsipkan. Diarsipkan artinya bisa diurutkan gitu ya, diurutkan dari scanning tadi, diurutkan bab 1 ini 1 2 ini itu diurutkan gitu ya, secara sistematis gitu. Nah, untuk tahap berikutnya adalah baru digunakan, baru kita menulis buku ajar itu sendiri. Itu kurang lebih yang biasa saya lakukan seperti itu. Jadi kadang-kadang menulis buku ajar itu seminggu selesai, ya. Atau bahkan paling lama 2 minggu. Katakanlah itu mencari bahan itu kira-kira 2 hari selesai. Mencari bahan itu 2 hari. Kemudian scanning itu ya kira-kira 1 hari selesai. Menulisnya itu paling 2 hari 3 hari lah selesai. Kemudian dilempar ke percetakan. Nanti di sana ada komunikasi. Biasanya percetakan itu lebih jeli, ada titik koma dan lain sebagainya. Yang kurang, nah nanti akan dibantu sama percetakan. Nah, teknik menulis buku ajar mungkin nanti akan disampaikan oleh pembicara berikutnya ya. Yang tentu pertama sesuai kaidah penulisan, masukkan konten materi dan lain sebagainya. Ini adalah akan dibahas pada berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan ya. Menulis buku ajar adalah mudah asal mau ya. Terlepas dari ekstrovert dan introvert. Ya. Kalau kita ekstrovert ya asal bisa menulis lah, asal memenuhi syarat penulisan lah gitu. Jadi kalau yang introvert memang passionnya dia seorang penulis. Gitu. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof.